Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kelas 8 ABC. Hari ini kita akan belajar tentang pesawat sederhana. Tujuannya adalah kita akan mengetahui jenis-jenis pesawat sederhana dan apa saja sih yang termasuk pesawat sederhana, contohnya dan fungsinya. Oke, mari kita lihat. Pesawat sederhana adalah semua peralatan yang mempermudah kita dalam melakukan kerja atau usaha. Fungsinya: 1. Memindahkan gaya dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah. 2. Mengubah arah gaya. 3. Meringankan atau mengurangi gaya yang diperlukan. 4. Meningkatkan jarak atau kecepatan suatu gaya. Keuntungan mekanis yang diperoleh bila suatu pesawat sederhana mengambil gaya yang kecil dan menghasilkan gaya yang besar. Contohnya nih, ketika kamu menimba air, kamu mengeluarkan gaya ya, tapi kita dapat dipermudah kalau menimba air menggunakan kerekan. Jadi intinya bisa dipermudah dan energi yang kita keluarkan lebih sedikit. Kemudian M atau keuntungan mekanis sama dengan F keluar atau gaya keluar per F masuk atau gaya yang masuk. Contohnya pesawat sederhana itu pada dongkrak ya. Oke, kalau kita mau memperbaiki ban yang rusak misalnya pada mobil kan biasanya menggunakan dongkrak ya. Oke, sekarang contoh pesawat sederhana. Bisa pengungkit atau tuas, katrol, bidang miring ya, itu masuk ke pesawat sederhana. Jadi pesawat sederhana dapat dibagi menjadi 3, pengungkit atau tuas, kemudian katrol dan bidang miring. Sekarang kita lihat pengungkit atau tuas merupakan batangan kaku yang berputar di sekitar titik tertentu atau titik tumpu. Pengungkit nanti dibagi 3, ada pengungkit jenis pertama, jenis kedua, dan jenis ketiga. Perhatikan sekarang pengungkit jenis pertama, perhatikan. Ya, pengungkit jenis pertama. Titik tumpu berada di tengah. Ini titik tumpunya berada di tengah. Ya, contohnya pada jungkat-jungkit, pada palu, cakar, gunting, catut dan seterusnya. Perhatikan. Pada pengungkit jenis pertama, titik tumpunya berada di tengah-tengah. Nih, titik tumpunya. Ini W itu adalah bebannya. Sering ditulis W, ya, bebannya. Satuannya, apa satuannya? Makanya Newton. Ini F atau kuasa, satuannya Newton. Ini LB atau lengan beban. Jadi jarak antara titik ke beban namanya LB, lengan beban. Ini namanya LK. LK itu jarak dari titik tumpu ke F. Ingat-ingat ya, patokannya adalah titik tumpu. Dari titik tumpu ke F namanya LK atau lengan kuasa atau LF boleh. Tapi sering menyebutnya dengan LK. Ini LB. Nah, rumusnya adalah W kali LB, W kali LB sama dengan F kali LK. Kalau kita mau mencari, misalnya nih, mencari W sama dengan F kali LK per LB. Ya, kalau kita mau mencari LB sama dengan ini kali ini bagi ini. Berarti F kali LK per W. Bu, kalau mencari F gimana? F sama dengan ini mencari F berarti ya. F sama dengan W kali LB per LK. Ya, tutup F-nya, tutup. Terus kamu kalikan W kali LB per LK. Berarti W kali LB per LK. Bu, kalau mencari LK gimana? Sama saja, tutup LK-nya. Tak. Nah, kamu lihat W kali LB per F. Berarti W kali LB per F. Itu rumusnya ya. Nah, rumus ini pada pengungkit atau tuas yang pertama ini, jenis pertama, nanti digunakan juga pada pengungkit jenis kedua dan ketiga. Jadi rumusnya sama saja, hanya perbedaannya adalah titik tumpunya berada di mana. Yang di tengah bisa W, bisa F. Oke, jelas ya untuk pengungkit jenis pertama. Sekarang kita lihat pengungkit jenis kedua. Pengungkit jenis kedua.
Ya, titik bebannya berada di tengah. Kalau tadi kan yang di tengah titik tumpunya, sekarang titik bebannya yang di tengah. Ya, contohnya pada gerobak sorong. Gerobak sorong itu kan gambarnya kalau kayak gini kan ya. Nah, ya kan, ini rodanya. Nah, ini tangan kita. Ini bebannya ini. Misalnya, kamu pernah melihat misalnya gerobak sorong yang kalau di aspal itu, ya, pengki apa namanya ya. Nah, ini titik tumpunya. Ini tangan kita atau F-nya, ini W-nya. Seperti itu. Nah, gerobak sorong, pembuka botol, pemecah biji-bijian. Nah, itu termasuk pengungkit jenis kedua. Ingat-ingat, kalau jenis kedua yang berada di tengah adalah bebannya. Lihat ini. Ini titik tumpunya, ini W-nya, ini titik kuasa. Sehingga jarak dari titik tumpu ke W adalah lengan beban. Ini ke sini. Jarak dari titik tumpu ke F adalah lengan kuasa atau LK. Nah, ini apa, Bu? Kalau dari sini ke sini, ini nggak tahu, ini X. Bukan apa-apa. Ya. Jadi, jarak dari titik tumpu ke W adalah LB. Jarak dari titik tumpu ke F adalah LK. Kalau jarak dari beban ke F itu bukan apa-apa, ya. Ingat-ingat, ini bukan apa-apa. Kalau diketahui ini sama ini angkanya, berarti kalau mencari LK ya ditambahkan. Tapi kalau sudah diketahui dari sini sampai sini, berarti kamu ambil LK-nya yang ini. Rumusnya sama saja, ya. Rumusnya sama saja yang seperti pertama, yaitu apa? W kali, pakai titik aja ya, LB sama dengan F kali LK. Sama rumusnya yang pertama. Oke, lanjut. Pengungkit jenis ketiga. Pengungkit jenis ketiga, titik kuasa yang ada di tengah. Oke, contohnya apa, Bu? Sapu, sekop, galah pancing, tongkat kasti, tongkat bisbol, pinset, penjepit roti, dan seterusnya. Nah, sekarang perhatikan. Ini adalah pengungkit jenis ketiga. Kamu bisa melihat bagiannya, lihat ya. Ini adalah galahnya nih, panjangnya. Nah, ini galahnya. Nah, ini W, bebannya. Ini adalah titik kuasanya. Ini kuasa. Ini beban. Perhatikan, titik kuasa ada di tengah ya, ini titik kuasanya. Berarti jarak dari titik tumpu ke F atau titik kuasa adalah LK. Ingat-ingat ya, patokannya F. Kalau patokannya adalah titik tumpu, ini titik tumpu. Titik tumpu. Jadi kalau titik tumpu ke F dia LK. Kalau titik tumpu ke W berarti dia LB. Nah, ini apa, Bu? Ini X. Ini X, ini bukan apa-apa. Ya. Oke, rumusnya gimana, Bu? Rumusnya sama, W kali LB sama dengan F kali LK, sama seperti jenis pertama. Begitu ya, itu adalah pengungkit. Kita masuk ke katrol. Perhatikan katrol. Katrol, mungkin kalian pernah melihat kerekan yang buat mengerek burung ke atas ya, sangkar burung, kemudian mengerek menimba air di sumur ya, itu juga biasanya pakai kerekan. Nah, kerekan itu termasuk contoh dari katrol. Katrol terdiri atas roda beralur yang berputar pada satu titik serta tali atau rantai yang digunakan dalam lekukan untuk mengangkat benda. Katrol nanti dibagi menjadi 3, ada katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol kombinasi. Nah, sekarang kita lihat katrol tetap. Katrol yang tidak dapat naik dan turun mengikuti gerak benda atau bebannya. Katrol tidak tetap mempunyai LK sama dengan LB. Jadi lengan kuasanya sama dengan lengan beban. Panjangnya sama. Kalau panjang lengan kuasanya kok 10 cm ya lengan bebannya 10 cm. Dan tidak menghasilkan keuntungan mekanik. Hanya mempermudah. Contohnya nih. Lihat gambar ini. Seperti orang menimba air juga kan. Jadi kalau ini bebannya W-nya, bebannya 1000, berarti gaya yang kita keluarkan itu juga 1000 Newton. Begitu. Kalau ini 2000, Bu, ini ya 2000. Kalau ini 3000, ini 1000. 1 juta pun di sini ini 1 juta. Jelas ya? Oke, sekarang kita lihat katrol bergerak. Katrol bergerak, katrol yang dapat naik dan turun mengikuti gerakan beban. Biasanya ini kalau lagi membuat gedung-gedung bertingkat ya, untuk menghantarkan semen dan seterusnya, biasanya menggunakan katrol bergerak. Nah, katrol bergerak mempunyai keuntungan mekanik 2. Untuk mencari gaya setengah dari W, maka dilihat kalau bebannya kok 1000, maka F-nya
setengah dari W, berarti kan F sama dengan setengah kali 1000, sama dengan 500 Newton. Kalau ininya 2000, berarti sini 1000. Kalau ini 3000, berarti F-nya 1500. Kalau ini misalnya 5, di sini 2,5. Jelas ya? Jadi setengahnya ini, setengahnya ini. Oke, itu katrol bergerak. Selanjutnya adalah katrol bergerak. Ya, atau katrol kombinasi. Sering disebutnya katrol kombinasi. Katrol kombinasi menggabungkan katrol tetap dan bergerak. Keuntungan mekanik ditentukan banyaknya tali penyangga atau penanggung berat beban. Rumus gayanya atau F-nya sama dengan W beban dibagi jumlah tali penanggung. Contoh nih, ini adalah contoh katrol kombinasi ya, ada tetap ada bergeraknya. Lihat, jika W-nya 1000, ada talinya nih 1, 2, 3. Ingat-ingat, tali yang F jangan dihitung. Ingat ya, tali yang F jangan dihitung. Jadi tali ini aja 1, 2. Maka WF sama dengan W per jumlah tali. W-nya 1000, F-nya 2 nih. Bukan 3 ya, ini nggak jangan dihitung. 1, 2, 2. Sehingga sama dengan 500 Newton. Jadi tergantung jumlah talinya. Tapi yang F jangan dihitung. Ingat-ingat. Oke, sekarang bidang miring. Bidang miring juga termasuk pesawat sederhana karena memudahkan kita untuk melakukan usaha. Misalnya kalau kamu mau menaikkan motor ke dalam rumah, sedangkan rumahnya lebih tinggi dibanding halamannya, itu biasanya menggunakan papan ya kan, miring. Nah, suatu permukaan yang landai dari ketinggian tertentu menuju ke bawah, itulah bidang miring. Contohnya jalan berkelok di pegunungan, pisau, tatah, pemotong kertas, peraut pensil, baut, dan seterusnya. Itu contoh bidang miring. Sekarang lihat. Bidang miring terkenal dengan adanya garis miringnya ini. Panjang kemiringannya itu S, satuannya meter. Ketinggiannya H, satuannya meter. Ya, W-nya itu beratnya atau bebannya, satuannya Newton. F itu gaya, satuannya Newton. Rumusnya adalah F kali S sama dengan W kali H. Bu, kalau mencari S, F gimana? F sama dengan W kali H per S. Kalau mencari S, gimana? W kali H per F. Kalau mencari W gimana? W sama dengan F kali S per H. Kalau mencari H, berarti F kali S per W. Begitu rumusnya. Oke. Keuntungan mekaniknya pada bidang miring, kalau saya ingatkan, Syahrini, wes. M sama dengan S per H. Sah ya. M sama dengan S per H atau kemiringan dibagi ketinggian. Itu keuntungan mekaniknya. Oke. Kita ada latihan soal. Perhatikan soalnya berikut. Sebuah batu mempunyai berat 500 Newton akan dipindahkan dengan pengungkit. Ini jenis pertama. Jika jarak titik beban dengan titik tumpu 20 meter, dengan jarak antara titik kuasa dengan titik tumpu 100 meter, hitunglah gaya. Mari kita hitung, gambarkan dulu. Berarti kita gambarkan. Oke, bebannya adalah 500 Newton. Oke, perhatikan. Titik beban dengan titik tumpu 20 meter, berarti di sini 20 meter. Dengan jarak antara titik kuasa dengan titik tumpu, berarti ini F-nya titik kuasa, ini titik tumpunya, berarti dari sini ke sini 100 meter. Ini berapa? Nah, sekarang ini berarti apa? Ini W, ini LB, lengan beban, karena dari titik tumpu ke beban. Ini titik tumpu ke kuasa, berarti LK. Masih ingat rumusnya? W kali LB sama dengan F kali LK. Ya. Oke, berarti diketahui apa? Diketahui W 500 Newton, LB 20 meter, LK 100 meter, F yang ditanyakan. Ditanya. Jawab. Pakai rumus W kali LB sama dengan F kali LK. Maka F sama dengan W kali LB per apa? Per LK. Masukkan nilainya. Berapa?
500 dikali LK-nya berapa? 100 per 20 per 100. Coret boleh coret. Maka F sama dengan 5 kali 20 dibagi 1. Maka ketemunya 100 Newton. Nah, karena jenis pertama, keuntungan mekaniknya bagaimana? Ada nggak? Nggak ada. Ya. Oke. Jelas? Oke, sekarang nomor berapa? Nomor 2. Sebuah pengukir jenis kedua mempunyai jarak antara titik beban dan titik tumpu 40 meter dan jarak antara titik beban dan titik kuasa 120 meter dengan beban 80 kg dan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Oke, kita lihat ya. Tentukan F-nya atau gayanya. Lihat, ini jenis kedua, berarti ini di sini. Bebannya di tengah. Nanti bebannya berapa? Oh, bebannya 80 kg, tapi ini belum ya. Nah, terus ini berapa? Ini F. Ini berapa? Diketahui. Jarak antara titik beban dengan titik tumpu, berarti ini 40 meter. LB 40 meter, ini LB. Terus jarak antara titik beban dan titik kuasa. Titik beban dan titik kuasa ini X berarti ya. Ini berapa? 120 meter. X 120 meter berarti LK-nya berapa? LK-nya berarti ini tambah ini. Berarti 40 ditambah 120. Berapa? 160 meter. LK 160 meter. Oke, terus W-nya Bu, W itu sama dengan massa kali gravitasi. Massanya berapa? Massanya 80 dikali gravitasi buminya 10. Maka sama dengan 800 Newton. Oke, ini sudah mulai permainan ya, karena W-nya nggak langsung, tapi harus mencari massa kali gravitasi bumi. Nah, sekarang yang ditanya apa? Yang ditanyakan adalah F. Jawab. Masih rumusnya sama. W kali LB sama dengan F kali LK. Maka F sama dengan W kali LB per LK. Sama dengan berapa? W-nya berapa? 800 kali berapa LB-nya? 40 per 160. Oke, dilanjutkan. Boleh coret, boleh? Boleh. Ini berapa? 4. Ya kan? Ini 1, ya enggak? Nah, sekarang berarti 8 bagi 4 berarti 200. Jadi F sama dengan 200 berapa? 200 Newton. Oke, 200 Newton. Keuntungan mekaniknya setengah dari itu. Lanjut ya. Sekarang kita lihat, ada sebuah pinset. Ini jenis ketiga. Berarti ini adalah pengungkit jenis ketiga. Perhatikan baik-baik. Sebuah pinset panjangnya, mau tahu pinset ada? Sebuah pinset panjangnya, ini panjangnya. Nah, sebuah pinset panjangnya berapa ini? 12 cm. Wah, begitu. Dari sini sampai sini 12 cm. Titik 4 cm dari titik tumpu ditekan dengan gaya 2 Newton. Berapa gaya jepit pinsetnya? Oke. Ini dihitung dari titik tumpunya ke sini. 4 cm. 4 cm. Berarti ini F. 4 cm. Berarti ini LK. Nah, sekarang LB-nya berapa? Oh ya, 4 cm dari titik tumpu. Berapakah gaya dengan gaya 2 Newton? Nah, F-nya sama dengan 2 Newton. Nah, sekarang cari W-nya. Berarti diketahui panjang suruhnya. Berarti ini LB 12 cm. F-nya 2 Newton. LK-nya 4 cm. Yang ditanya adalah W-nya. Jawab.
W kali LB sama dengan F kali LK. Sama ya tadi ya. W sama dengan F kali LK per LB. Yuk, masukkan F-nya. 2 kali LK-nya berapa? 4 per apa? Per 12. Ya. Sama dengan 8 per 12. Boleh nggak dicoret? Boleh. Ini dibagi 4 berarti 2 per 3 Newton. Begitu? Ya, jawabannya seperti itu. Oke, itu contoh-contohnya ya. Nah, sekarang soalnya untuk kalian. Ini adalah soal latihan. Untuk soal yang pertama, kalau mencari F, berarti ini apa? Ini W, ini LB, ini LK. F sama dengan ini kali ini dibagi ini. Yang nomor 2, kamu sudah mencari apa? Mencari W. Ini LB, LK-nya berarti ini tambah ini. Nanti ketemu LK. Berarti ini W. Berarti 25 dikali ini tambah ini dibagi ini. Untuk mencari F, ingat-ingat. F sama dengan ini kali ini dibagi ini. Ini berapa ini? Ini adalah katrol tetap. Masih ingat kan ya tadi ya penjelasannya? Terus ini adalah katrol apa ini? Ini adalah katrol kombinasi. Ini katrol bergerak dan ini adalah bidang miring. Oke Mas Mbak, cukup sekian ya tugasnya. Saya perlihatkan. Oke. Silahkan dikerjakan, jangan lupa tetap semangat dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.